فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Apa makna bab terlebih dahulu? Indah ya syukran. Makna bab ini apa? Babu ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Nah, bab yang menjelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang datang terkait perkara penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengisyaratkan tentang dalil dan tidak menetapkan hukumnya. Nah, taib, karena dalam dalil sangat jelas bahwasanya penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk taqarrub dan ta'zim merupakan bentuk syirik akbar. Taib. Dan telah kita lewati pembagian masalah dzabh. Secara umum terbagi menjadi berapa, Hamzah? 2, yaitu dari sisi hukum dulu, yaitu apa? Syirik dan masyru'. Adapun yang syirik itu ada 2 bentuk. Apa saja, Ismail? Nah, menyembelih untuk selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada sesuatu yang disembelih untuknya suatu hewan, maka hukumnya syirik akbar. Nah, menyembelih untuk selain Allah sebagai bentuk taqarrub kepadanya, dan ini jelas pengarahan ibadah untuk selain Allah. Bentuk yang kedua apa? Indah ya Ilhan. Nah, menyembelih dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, padanya ta'zim untuk selain Allah dan padanya isti'anah bi ghairillah, memohon pertolongan kepada selain Allah. Ini juga syirik akbar. Adapun yang masyru', ini juga ada 2 bentuk. Apa itu? Zakaria, penyembelihan yang masyru'. Yang dimaksudkan untuk taqarrub kepada Allah, dimaksudkan adalah bentuk ibadah penyembelihan tersebut. Maka ini contohnya apa saja, Tariq? Kurban, udhiyah, akikah, kemudian apa? Hadi. Nah, ini jelas ibadah, bahkan termasuk di antara ibadah yang agung. Kemudian jenis yang kedua dari penyembelihan yang masyru', apa contohnya atau apa bentuknya, Salman? Nah, penyembelihan dengan menyebut nama Allah yang dimaksudkan adalah apa? Untuk dimakan
dagingnya. Yang diinginkan adalah dagingnya. Seperti seorang menyembelih hewan untuk dimakan, untuk dijual sebagai sumber mata pencaharian, menafkahi keluarga, kemudian juga untuk memuliakan tamu. Maka ini penyembelihan yang masyru' juga sesuai dengan niatannya, maka dia mendapatkan pahala. Sekarang kita masuk pada dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Wa qaulullahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, di sini perintah. Dan yang diperintahkan ikhwan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ayyuhan nabi, katakanlah wahai nabi. Dan mentangdirkan mukhatab dengan ayyuhan nabi itu lebih bagus ikhwan daripada mengatakan qul ya Muhammad. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kenapa? Karena lafaz itulah yang datang dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak memanggil secara langsung kepada nabinya kecuali dengan penyebutan itu, ya ayyuhan nabi. Allah tidak memanggil secara langsung dalam Al-Quran dengan ya Muhammad, ya kan? Tapi dengan panggilan nubuwah, ya ayyuhan nabiyyut taqillah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Maka ketika kita ingin mentakdirkan ikhwan mukhatab pada qul, maka kita katakan apa? Qul ya ayyuhan nabi, katakanlah wahai nabi. Ini lebih bagus. Katakanlah kepada orang-orang musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku. Taib. Dan salat secara bahasa bermakna doa dan secara syar'i ibadah yang ma'ruf, dan itulah yang dimaksudkan pada ayat ini. Sungguhnya salatku yaitu ibadah salatku yang merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam dan merupakan tiang agama kita. Sungguhnya salatku wa nusuki, an-nusuk secara bahasa ikhwan maknanya ibadah secara umum. Ibadah secara umum dinamakan nusuk. Adapun secara syar'i maka nusuk yang dimaksud adalah dzabhul qurban, penyembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini istilahnya nusuk. Setelah kita tahu masing-masing istilah tadi, salat ada makna lughawi, ada makna syar'i. Kemudian juga nusuk ada makna lughawi, ada makna syar'i. Lalu dibawa kemana ayat tersebut ketika kita mau memaknakan? Taib, apakah kita bawa ke makna lughahnya atau ke makna syar'inya? Faedah ini penting akhwani fillah untuk dicamkan. Kenapa? Karena akan kita dapati banyak istilah di dalam Al-Quran yang setiap istilah tentunya punya makna lughawi, makna secara bahasa, dan makna syar'i secara syariat. Taib. Maka para ulama rahimahumullahu taala ikhwan menegaskan bahwasanya nas yang datang dalam menjelaskan syariat maka dibawa lafaz tersebut kepada makna syar'inya jelas. Dan ayat-ayat Al-Quran tadi sedang menjelaskan syariat Allah, maka dibawa kepada makna syar'i. Taib.
Sehingga makna di sini inna salati, sungguhnya ibadah salatku, wa nusuki, dan ibadah kurbanku. Nah, ibadah penyembelihan kurbanku, wa mahyaya wa mamati, dan mahya ikhwan maksudnya hayati. Berarti bimakna masdar. Mahya yaitu hayati, kehidupanku. Wa mamati ay mauti, kematianku. Semua itu lillahi rabbil alamin. Adalah apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada lafaz salati wa nusuki, padanya penetapan tauhidul ibadah, bahwasanya ibadahku, baik ibadah anggota badan maupun ibadah harta, karena nusuk namanya menyembelih korban, ibadah harta. Bahkan sebagian ulama mengatakan digabungkan di sini salat yang merupakan a'la al-ibadat al-badaniyah, ibadah badan yang paling tinggi, dan dzabah, penyembelihan itu a'la al-ibadat al-maliyah, ibadah harta yang paling tinggi keutamaannya. Taib, sebagaimana ditegaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian pada mahya wa mamati, ini itsbat tauhidur rububiyah, penetapan tauhid rububiyah bagi Allah. Hidup dan matiku diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengaturnya, dialah yang menetapkannya. Naam. Dan lillah, itu untuk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah lafdzul jalalah merupakan nama yang paling agung bagi Allah. Itulah al-ismul a'zam, nama yang paling agung bagi Allah, ya Allah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih al-ismul a'zam adalah Allah, yang bermakna al-ma'luh, yaitu zat yang diibadahi. Nah, diingat-ingat ketika antum ditanya apa makna lafdzul jalalah Allah, maknanya apa Adam? Nah, bermakna al-ma'luh, yaitu zat yang diibadahi. Rabbil alamin, Rabb semesta alam, dan alam yaitu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itulah alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan itu semua aku diperintahkan, yaitu apa? Mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala semua bentuk peribadatan, dan mengikhlaskan untuk Allah kehidupan kita semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada lafaz wa ana awwalul muslimin, awwalul muslimin, awal yang pertama kali berislam, ada beberapa kemungkinan, akhwan. Kemungkinan yang pertama bahwasanya dimaksudkan adalah awaliyah zamaniyah. Kemungkinan pertama yaitu awal dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Sehingga kalau yang dimaksud adalah dari sisi waktu, maka kita harus berikan penjelas awwalul muslimin min hadhil ummah, yaitu yang pertama kali berislam dari kalangan umat ini. Kenapa? Karena sebelumnya tentunya telah didahului oleh para anbiya wa rasul yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi makna wa ana awwal muslimin untuk kemungkinan awaliyah zamaniyah, maka dibawa pada makna bahwasanya aku adalah yang pertama kali berislam dari kalangan umat
ini, yaitu umat akhir zaman. Kemudian kemungkinan kedua awaliyah yang dimaksud adalah al-awaliyah al-ma'nawiyah. Nah, awal secara maknawi. Tayyib. Yaitu maksudnya, nah, bahwasanya sungguhnya aku adalah yang paling agung, yang nomor satu keislamannya. Paham? Nah, dalam ungkapan kita juga, akhwan, nomor satu. Nomor satu itu kan ada kemungkinan memang dia yang pertama kali, tapi nomor satu di sisi makna maksudnya yang paling utama, ya, ranking satu, yang paling bagus, paling utama. Paham? Ini maksud awaliyah ma'nawiyah. Dan pada makna awaliyah ma'nawiyah berarti maknanya dan aku adalah yang paling utama keislamannya. Naam, yang paling sempurna dalam berislam. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu kepada nabinya untuk diucapkan agar apa? Agar betul-betul umat mengetahui keutamaan dan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai bentuk kesombongan dari Nabi kita. Naam. Wa ana awwalul muslimin, yang pertama kali berserah diri atau yang paling utama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan al-Islam yang dimaksud pada muslimin ketika disebutkan secara mutlak maka tentunya mencakup juga mukmin, karena tidak dikatakan muslim yang benar kalau dia tidak beriman. Naam. Kemudian sisi pendalilan dari ayat ini sangat jelas, akhwani fillah. Nah, intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk mengikhlaskan apa? Nusuknya, yaitu nusuk yang bermakna apa? Penyembelihan kurban semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Naam. Dan salatlah. Setelah menyebutkan nikmat-nikmat yang agung yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Nabi Al-Kautsar. Naam, nahrun wa'adanihi rabbi, sebagaimana dalam hadis, yaitu sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku yang di surga. Nah, Al-Kautsar bermakna khairun katsir, padanya kebaikan yang banyak. Naam, inna a'tainakal kautsar, sebagai bentuk kesyukuran atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, fasholli li rabbika wanhar. Ini setelah menyebutkan anugerah yang diberikan kepada Nabi kita, Allah perintahkan untuk mewujudkan ibadah dengan salat dan menyembelih kurban. Nah, jadi fa pada fasholli berarti apa? Fa sababiyah, yang sekaligus juga atifah diatofkan kepada inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, maka dengan sebab anugerah yang kami berikan kepadamu wahai Nabi, maka salatlah dalam keadaan ikhlas untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban dalam keadaan ikhlas untuk Rabbmu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat ini. Nah, maka ibadah ikhwani fillah yang ditunjukkan oleh seorang hamba hakikatnya adalah bentuk syukur dari hamba itu. Maka sepantasnya setiap hamba semakin bertambah nikmat, semakin bertambah ibadahnya. Nah, dan syahid yang menjadi inti pendalilan pada lafaz wanhar. Naam, di situ perintah untuk menyembelih semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala.
Naam. Barakallahu fikum. Dua ayat dulu kita ambil pada pertemuan kali ini. Nas'alullah at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.